Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang manfaat prednison ya. Simak. Buat apa sih prednison ini? Ya, prednison ini buat peradangan. Biasanya karena alergi, autoimun, radang sendi atau dermatitis kontak. Biasanya bentuknya tablet ya. Cara kerja dari prednison ini yaitu menekan reaksi kekebalan tubuh kita ya, karena kalau kekebalan tubuh kita bereaksi biasanya akan menimbulkan peradangan atau bengkak ya. Prednison ini biasa digunakan untuk asma, untuk rheumatoid arthritis, lupus, colitis ulceratif, sarkoidosis, uveitis, psoriasis, osteoartritis, bursitis ataupun asam urat. Jadi banyak fungsinya ya. Untuk merek-mereknya ada Eltazon, Inflason, Lexacort, PHcort, Prednison, Prednison, Remacort atau Tripacort. Untuk mereknya juga agak banyak ya. Ada beberapa peringatan jika minum prednison ini. Yang pertama, jika alergi jangan diminum ya, ataupun alergi kortikosteroid lainnya ya, karena prednison ini termasuk golongan kortikosteroid. Yang kedua, jangan diminum jika punya penyakit ginjal, penyakit hati, penyakit hipotiroidisme, penyakit jantung, tukak lambung, divertikulitis, radang usus, osteoporosis, miastenia gravis, diabetes ataupun hipertensi ya. Jadi jangan diminum kalau punya penyakit lain, penyakit tersebut ya. Yang ketiga, jangan diminum juga kalau punya infeksi ya, seperti infeksi jamur ataupun TBC atau herpes, itu jangan ya. Karena kalau diminum si kekebalan tubuh kita itu akan tambah melemah ya. Yang keempat, jangan diminum juga jika terkena gangguan mental ya, atau suasana hati yang berubah-berubah ya, seperti depresi, gangguan kecemasan ataupun psikosis, itu jangan diminum. Yang kelima, jangan vaksin jika sedang minum prednison ini ya. Kalau vaksin, kekebalan tubuh kita kan lagi lemah, bisa terkena penyakit ya. Yang keenam, hindari penyakit menular ya, seperti campak ataupun cacar air, karena kekebalan tubuh kita lagi melemah ya kalau minum prednison. Yang ketujuh, jangan diminum juga jika lagi hamil atau merencanakan kehamilan ataupun menyusui ya, jangan diminum prednison ini. Yang kedelapan, jangan diminum juga jika mau operasi ya. Yang kesembilan, beritahu dokter jika sedang minum obat lain, suplemen ataupun herbal ya, karena takutnya ada interaksi obat ya, seperti jika diminum dengan obat antiinflamasi non steroid ya, itu bakal ada perdarahan dari lambung ya, di lambungnya, jadi nggak akan kuat lambungnya. Yang kedua, jika diminum dengan antikolinergik ya, seperti atropin, itu tekanan bola mata kita itu akan bertambah ya, nanti bisa glaukoma. Yang ketiga, jangan diminum juga dengan obat anti malaria ya, seperti hidroksikloroquine ya, itu bisa menyebabkan miopati atau gangguan otak. Yang keempat, jangan diminum juga dengan preparat hormon estrogen ya, atau pil KB, karena bisa meningkatkan efektivitas prednisonnya ya. Jadi prednisonnya nanti meningkat, jadi ini efek sampingnya bakal banyak ya. Yang kelima, jangan diminum dengan rifampicin, phenobarbital, primidon, carbamazepin, itu bisa menurunkan efektivitas prednisonnya, malahan ini jadi prednison tidak berguna ya, menurun. Yang keenam, jangan diminum juga dengan obat-obatan diuretik ya, seperti amphotericin B, itu bisa menyebabkan hipokalemia. Yang ketujuh, jangan diminum juga dengan glikosida digitalis atau digoxin, itu bisa menyebabkan aritmia ya. Yang kedelapan, jangan diminum dengan antasida yang dalamnya itu ada aluminium dan magnesium, itu bisa menurunkan penyerapan prednison ya. Yang kesembilan, jangan vaksin jika lagi minum prednison ini ya, karena nanti
si efek sampingnya si efek vaksinnya jadi turun nih. Yang ke-10, jangan diminum dengan praziquantal dan isoniazid ya. Itu akan turun kadar dan efektivitas obat-obatan tersebut ya. Yang ke-11, jangan diminum juga dengan obat-obatan diabetes ya, seperti glimepiride, metformin, insulin. Itu bisa menurunkan efektivitas obat-obat diabetes tersebut. Dan yang terakhir, jangan diminum dengan somatropin ya, karena si efektif obat somatropinnya nanti menurun. Dan yang terakhir, peringatan terakhir, jangan segera ke dokter jika ada alergi, overdosis, ataupun efek samping serius ya, seperti ada gangguan penglihatan, nyeri mata yang merah dan berair, kram otot, detak tak beraturan atau aritmia, ada tubuhnya sangat lelah, bengkak tungkai tangan dan wajah, berat badan meningkat drastis, mudah memar, adanya infeksi seperti sakit tenggorokan, demam, menggigil ataupun batuk, perubahan suasana hati seperti depresi, mood swing atau gelisah ya, itu langsung ke dokter. Ataupun ada efek-efek yang biasa tapi tidak membaik seperti mual, muntah, diare, konstipasi, keringat berlebih, jerawat, sulit tidur, ataupun tidak nafsu makan, itu juga langsung ke dokter aja ya, biar dicari penyebabnya. Nah, gimana dosisnya? Yang pertama, untuk alergi ataupun radang yang disebabkan autoimun, itu dewasa dan anak-anak 5-60 mg per hari ya. Yang kedua, untuk asma akut yang dewasa itu 40-60 mg 1-2 kali per hari ya, selama 3-10 hari. Untuk anak-anak yang sampai 11 tahun itu 1-2 mg per kilogram berat badan ya per hari selama 3-10 hari. Yang ketiga, untuk kekambuhan multiple sklerosis untuk dewasa 200 mg per hari selama 1 minggu ya. Dan nanti dilanjutin 80 mg tiap 2 hari sekali ya selama 1 bulan. Yang keempat, ada ITP, idiopathic thrombocytopenic purpure untuk dewasa 1-2 mg per kilogram berat badan per hari. Yang kelima, untuk rheumatoid arthritis untuk dewasa 5-10 mg per hari sebelum tidur biasa diminumnya. Dan yang terakhir, untuk dermatitis kontak dewasa 40-60 mg per hari. Nah, gimana cara minumnya? Yang pertama, ikuti anjuran dokter dan baca info di kemasan obatnya ya. Yang kedua, jangan nambah atau mengurangi dosis. Jangan gunakan obat lebih lama dari yang dianjurkan, misalnya selama 10 hari diminum sampai 11 hari, jangan ya. Yang keempat, konsumsi obat dengan makanan ataupun susu ya, supaya si lambungnya tidak sakit. Yang kelima, lakukan kontrol jika menggunakan penicillin dalam waktu yang panjang ya, biar nanti dilihat efeknya. Yang kelima, minum obat sesuai waktu meski tubuh sudah membaik ya. Jadi misalnya selama 10 hari, udah 8 hari udah enakan ya, tetap aja sampai 10 hari ya. Karena kalau dihentikan itu biasanya kondisinya akan langsung memburuk ataupun nanti bisa kambuh-kambuhan ya. Yang keenam, bila lupa itu segera minum jika waktunya minum obat itu masih lama. Tapi waktunya minum obatnya sedikit ya diabaikan aja, jangan digandakan dosisnya. Dan yang terakhir, simpan di tempat sejuk, hindari sinar matahari langsung dan jangkauan anak-anak. Mungkin sekian tentang pembahasan prednison, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.